Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman wa tadbira. Nahmaduhu bi jami'i mahamidihi hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan adakhiruha liyaumin kana syarruhu mustatira. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jihadu fi sabilillahi haqqa jihadih. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah wa iyyakum. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah wa iyyakum. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mentadaburi dan merenungi akan kisah-kisah orang soleh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan segala bentuk pengorbanan. Nabiullah Ibrahim, beliau adalah sosok manusia yang agung, yang namanya selalu dipuja-puja, yang namanya selalu disanjung-sanjung. Bahkan bangsa Yahudi dan Nasara pun, yang dimana di akhir zaman merupakan bangsa penentang Allah Subhanahu wa taala pun, mereka memuja dan mengagungkan Ibrahim alaihissalam. Setiap langkah dan tutur katanya, setiap tindak tanduk dan nafasnya bernilai dengan kebajikan dan pengorbanan. Pengorbanan bukan semacam pengorbanan biasa, tapi pengorbanan yang kadang keluar dari batas kemanusiaan, keluar dari nilai-nilai hak asasi manusia. Ma'asyiral muslimin, a'izzakumullah wa iyyakum. Sekiranya kita dihidupkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, atau Ibrahim dihidupkan kembali dan hidup di zaman kita hari ini, dan kita sekalian menyaksikan segala bentuk pengorbanan Ibrahim dengan biji kedua mata kita. Bagaimana Ibrahim meninggalkan Hajar yang baru melahirkan di tengah padang tandus tak berpenghuni, di mana Ibrahim meninggalkan bayinya yang masih merah di tengah padang pasir yang mengerikan, di mana kita menyaksikan pengorbanan beliau seakan menyembelih Ismail putra beliau. Akankah kita masih menyanjungnya? Atau akankah kita justru memusuhinya atau menentangnya karena ini adalah perbuatan di luar nalar manusia?
Ini perbuatan yang tidak waras. Bisa dianggap sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi inilah perintah Allah dari pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, a'izakumullah wa iyyakum. Semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim menurunkan Ismail dari onta, diletakkan di lembah Bakah, di tempat yang gersang, tidak ada sebab kehidupan. Yang ada justru sebab kebinasaan dan kematian. Di padang tandus yang mengerikan, yang bahkan tidak ada sehelai rumput pun untuk dimakan oleh binatang ternak. Tidak ada setetes air pun untuk diminum sebagai asbab kehidupan. Malah yang terlihat justru jilatan-jilatan api fata morgana dari padang pasir yang menyala-nyala. Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di lembah Bakah selama 13 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, aizakumullah wa iyyakum. Hanya berbekal segenggam kurma dan mungkin sebotol air minum, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian Ibrahim berpaling meninggalkan istri dan anaknya tanpa sepatah kata pun. Kemudian Hajar mulai mengejar dan memegang kaki Ibrahim dan berkata, "Lima tarakta huna?" Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak mampu menjawab. Kemudian Ibrahim melangkah lagi. Kemudian Hajar berkata lagi, "Ya Ibrahim, lima tarakta huna? Mengapa kau tinggalkan kami di sini? Di padang tandus yang tak berpenghuni, di padang gersang yang mengerikan." Ibrahim memang sosok seorang nabi, tapi beliau juga manusia. Beliau seorang ayah, seorang istri, seorang suami, yang dimana beliau adalah manusia biasa. Hati siapa yang tidak hancur? Bapak mana yang tidak hancur hatinya meninggalkan anak semata wayangnya dan istrinya di tengah-tengah padang pasir tanpa bekal? Bapak mana yang sanggup? Makanya Ibrahim tidak mampu menjawab pertanyaan Hajar istrinya. Lalu Ibrahim pun masih tetap melangkah meninggalkan Hajar. Lalu Hajar sambil berteriak berkata, "Ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di sini atas perintah Tuhanmu? Apakah kau tinggalkan kami di sini atas perintah Allah?" Maka Ibrahim pun berbalik dan melihat Hajar istrinya sambil tersenyum. Lalu dia berkata, "Bala, iya wahai istriku, ini perintah Allah. Aku tidak sanggup menjawab karena naluriku yang akan menjawab. Aku tidak akan sanggup meninggalkan anak-anak dan istriku di sini nantinya. Maka biarlah perintah Allah ini kita jalankan sebagai bentuk pengorbanan kita kepada agamanya." Ma'asyiral muslimin, aizakumullah wa iyyakum. Kemudian Ibrahim pun meninggalkannya. Hajar dan Ismail melalui hari-hari dan waktu dengan penuh kesengsaraan. Tiba-tiba bekal mereka pun sudah mulai menipis bahkan habis. ASI yang dimiliki oleh Hajar pun sudah tidak ada. Ismail bayi merah meronta-ronta menangis ketakutan, kelaparan bahkan kehausan di tengah padang pasir. Hajar bingung sebagai seorang ibu. Hajar bingung panik sebagai seorang ibu yang harus menyusui dan merawat anaknya. Tapi Hajar tidak sanggup untuk mencari air atau makanan. Dia berlari-lari dari sofa ke marwah, dari sofa ke marwah. Dia berharap kepada manusia. Dia berharap semoga ada kabilah yang lewat sehingga kami bisa minta air minum bahkan sedikit bekal. Lari lagi ke sofa ke marwah, ke sofa ke marwah.
berharap ada musafir yang lewat sehingga dia bisa minta seteguk airnya. Dia berharap kepada manusia, dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hasilnya? Nihil. Ibrahim tidak mendapatkan seteguk air itu. Hajar tidak mendapatkan seteguk air itu. Hajar pun tidak mendapatkan makanan yang dia harapkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah keputusasaan, Hajar mulai menyadari. Hajar mulai sadar bahwa ia salah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di tengah lemahnya dia telah berputar-putar dari sofa ke Marwah hingga 7 kali putaran. Kemudian dia merangkak mendekati anaknya yang masih terus menangis meronta-ronta kehausan. Kemudian dia memeluk kepala Ismail sambil berdoa, "Ya Allah, aku pasrah kepadamu. Aku beristighfar kepadamu atas kesalahanku bergantung kepada selainmu. Aku pasrah ya Allah, aku tawakal totalitas kepadamu." Maka lihat apa yang Allah berikan. Tatkala kita tawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tumit lunak Ismail alaihissalam, dia mengayun-ayunkan pasir, dia menendang-nendang pasir hingga terbuncahlah air yang begitu deras, hingga mengalirlah air yang begitu dahsyat mengelilingi mereka berdua. Dia bertakbir Allahu Akbar. Dia meminum dan membasuh seluruh wajahnya sambil Hajar berkata, "Zam-zam, zam-zam, zam-zam." Yang artinya kumpul. Dia membendung, Hajar membendung semua air tersebut, bahkan mencari bebatuan untuk menyumpal sumber air tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan, sekiranya Hajar tidak menyumpal air tersebut, sumber air tersebut, maka akan tenggelamlah seluruh muka bumi ini dengan air Zam-zam. Ma'asyiral muslimin, aizakumullah wa iyyakum. Pernahkah kita membayangkan saat kita meminum air Zam-zam dengan lahapnya, pada dasarnya kita sedang meminum air mata bayi Ismail saat meronta-ronta. Saat kita meminum air Zam-zam dengan lahapnya, pada dasarnya kita sedang meminum kepedihan air mata Hajar alaihassalam. Atau saat kita sedang meminum air Zam-zam dengan bahagianya, dengan senangnya, bahkan cuci muka, bahkan mandi dengan air Zam-zam. Kita sedang meminum bahkan cuci muka dengan keringat Hajar, dengan keringat Ibrahim, dengan air mata Ibrahim dari air mata kepedihannya karena berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan betapa mulianya Ibrahim alaihissalam dalam berkorban untuk agamanya. Belum lagi satu peristiwa pengorbanan saat Ibrahim 13 tahun meninggalkan keluarganya, lalu ia diizinkan untuk kembali melihat keluarganya. Belum pun sampai ke depan rumahnya, Ibrahim mendapatkan satu perintah lagi. Satu perintah yang lebih dahsyat pengorbanannya daripada pengorbanan-pengorbanan sebelumnya, yaitu diperintahkan untuk menyembelih anak semata wayangnya. Saat ia bertemu dengan anaknya Ismail, dia berpelukan. Terlihat rasa cinta dan sayang yang luar biasa, kerinduan yang begitu lama yang mereka nantikan bertemulah. Kemudian Ibrahim membawa Ismail menjauh dari ibunya. Kemudian Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku semalam bermimpi. Aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bayangkan ikhwah, 13 tahun tidak bertemu, kerinduan yang begitu membuncah dahsyat di dalam hati kedua insan. Begitu ketemu disuruh menyembelih anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri. Anak yang dia nanti-nantikan berpuluh-puluh tahun diperintahkan untuk menyembelih. Hati bapak mana yang tidak hancur melihat
ini dari segi nilai hak asasi manusia. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba tidak akan berdaya. Lalu yang menggembirakan lagi jawaban seorang anak 13 tahun, anak soleh, anak yang dididik dan diterpa oleh ibundanya dengan kesolehan dan ketakwaan. Apa jawabannya? Qala ya abati. Tidak menggunakan ya abi, tapi ya abati, wahai ayahku metuah, ayahku yang aku cintai, ayahku yang aku sayangi. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak mana 13 tahun bisa menjawab seperti ini? Mau disembelih bapaknya silahkan, Pak. Kau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Anak mana hari ini? Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala pedang Ibrahim sudah menempel di leher Ismail, mereka berdua sudah saling menangis karena harus menjalankan pengorbanan yang begitu berat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala pasrah sudah di atas kepasrahan lainnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, fanadainahu ayya Ibrahim, cukup Ibrahim, cukup. Engkau telah sukses. Engkau telah berhasil menjalankan pengorbanan ini. Bertakbirlah seluruh para malaikat yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menarikkan fanadainahu ayya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan perintahku. Inna kadzalika najzil muhsinin, engkau akan mendapat pahala dari pahala-pahala kebajikan. Fafadainahu bidzibhin 'azim, maka digantilah Ismail ketika itu dengan sebuah pengorbanan dari anak manusia, dari hamba Allah bersama Habil yang tatkala itu pernah dikurbankan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan kibas, kibas yang gemuk. Kibas itu tidak ditarik dengan lehernya, tidak ditarik kupingnya, tidak didorong-dorong bahkan ditendang-tendang, tapi kibas itu dipanggul di punduknya, dipanggul di pundak Jibril sebagai bentuk betapa mulianya ibadah ini, sebagai bentuk betapa mulianya pengorbanan ini. Masyarul muslimin, a'izzakumullah wa iyyakum, dari peristiwa pengorbanan-pengorbanan ini, betapa mulianya pengorbanan berkurban. Maka hari ini inti daripada khutbah kita adalah mari kita berkurban. Mumpung masih ada waktu hingga 1 bulan ke depan, kita betapa pengorbanan Ibrahim beserta keluarganya. Yang namanya berkurban harus keluar keringat, yang namanya berkurban harus menangis, yang namanya berkurban harus meneteskan air mata. Jadi kita satu keluarga, anak istri kita, berkurbanlah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadapi hari raya Idul Adha nanti. Mari kami mengajak, mari kita berkurban karena melihat sejarah yang begitu mengiris hati setiap insan manusia akan mulianya ibadah kurban tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bis salati wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, 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 ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Qumu lis-shalah.